gimana ya cara bagus menghadapi ya bang, biar nggak jadi dosa? Caranya jangan dihadapin, caranya doakan saja, jadi supaya kita nggak resah ya. Caranya adalah kita menjaga muamalah yang baik sama tetangga, komunikasikan, diskusikan yang baik. Insya Allah Allah berikan kita untuk tetap menjaga muamalah yang baik. Itu penting loh ya. Jadi jangan ada miskomunikasi antar tetangga, tetap kita saling komunikasi, diskusi supaya tidak ada curigaan, supaya tidak seuzon ya. Jadi jaga muamalah yang baik, diskusikan apapun itu. Begitu ya. Mulia dengan mahat syaraf. Ya Masya Allah, tabarakallah. Tanggal 5 Agustus balik, Masya Allah. Oke, Masya Allah. Siap Syekh Abu Muhammad. Fi amanillah, Masya Allah. Komentarnya Kak, nggak mau komentar anak. Jangan memancing yang bukan topik anak ya, jangan mancing. Anak nggak akan terpancing dengan apapun yang lagi viral sekarang berita ini. Anak nggak mau, karena bukan tupoksi anak untuk menjawab, dan bukan tupoksi anak juga untuk mencampuri. Jadi tugas anak di sini hanya mendakwahkan syiar apa yang anak pelajari, anak sampaikan. Kadang sholat kepikiran soal dunia, cara ngatasinya biar khusyuk gimana bang? Caranya niatkan sebelum wudhu hanya mengharap pada Allah Azza wa Jalla saja. Antum niat ibadah untuk hanya seperti kayak panggilan hayya 'alas shalah, antum niat hanya pada Allah. Seperti kalau di dunia antum bekerja, antum menghadap pada pimpinan. Kalau ini antum menghadap yang menciptakan antum. Nah gitu. Jadi khusyuk dia, tumakninah ibadahnya. Jadi nggak buru-buru baru Allahu Akbar langsung. Enggak. Baca yang nikmat ya, baca Al-Fatihahnya, baca dari pembukanya juga harus dipahami artinya, harus benar-benar nikmati apa yang kita baca, kita paham artinya ya. Jadi benar-benar sampai insya Allah doanya, insya Allah ya. Yang penting jangan tergesa-gesa ya. Sholat itu jangan tergesa-gesa, meminta doa juga jangan tergesa-gesa. Jadi semua harus benar-benar khusyuk, tumakninah insya Allah. Nah itu kurang lebih. Apakah berhijrah dari segi ucapan juga harus anak antum atau ke Arab-Araban? Enggak juga. Bebas, mau bahasa apapun bebas, yang penting ke Allah Azza wa Jalla. Tapi ya kalau yang punya teman-teman memang sefrekuensi biasanya ngomongnya begitu. Memang kita ngomongnya pakai bahasa-bahasa kayak gitu. Ente kadang-kadang gimana sih ente nih? Syukron akhi, afwan, sama-sama pajamashta. Waalaikumsalam. Setuju bang, wih hot black coffee. Jadi pengen ngopi di pagi-pagi nih. Hot black coffee, Americano. Akhi, mandi pagi bagusnya jam berapa? 2.30. Mandi pagi 2.30. Jangan pakai air hangat, pakai air dingin. Nggak usah pakai sabun. Niatkan dalam hati, ucapkan 2 kalimat syahadat sebelum mandi, pegang ubun-ubun sama ini. Insya Allah khalas. Niatkan dalam hati, jauhkan dari ain, sihir, apapun. Ini wasilah dari anak ya. Karena sudah anak terapkan ya berapa lama lah insya Allah. Jadi antum boleh melakukan, boleh enggak, silakan. 2.30 mandi pagi ya. Mandi air dingin, jangan air hangat. Air dingin, niatkan dalam hati, saya niat mandi ini untuk dijauhkan dari segala bentuk keburukan, baik ain, sihir, atau orang yang tidak suka sama saya ataupun zalim. Mengucapkan 2 kalimat syahadat dalam hati, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah dalam hati. Mandi dari ubun-ubun, digosok sampai leher, sampai ujung kaki, selesai berwudu. Halas, beres. Aku kira nggak suka tampil di medsos, hanya di sini saja tampilan. Kalau di tampilan yang lain tidak mau. Di undang-undang bukannya ditolak, tapi Anda tidak suka cari panggung. Ya. Anda tidak suka cari panggung, tidak suka cari apa namanya,
panjat-panjatan ya, apa namanya, panjat apa sih, panjat tebing apa panjat, pokoknya gitulah, capek kalau dikenal. Jadi orang biasa aja. Mantap akhi, tips mandi paginya ya itu dia. Nah, pansos betul, mending cari cuan, tawa aja, cari cuannya tapi diam-diam aja, silent. Panjat pinang, betul. Jadi rutinkan ya teman-teman ya. Ya ini anak kasih wasilah tapi buat anak, sebenarnya ini anak pribadi sih, nggak mau anak sharing karena tadi ada yang bertanya, anak kasih tahu. Masya Allah. Mandi pagi itu jam 2.30, bangun pakai alarm kalau belum bisa bangun. Jam 2.30 bangun, mandi pakai air mandi, jangan pakai air hangat. Sebelum mandi niatkan dulu. Ya Allah, dengan niat mandi ini saya meniatkan untuk jauhkan semua dari bentuk keburukan dalam tubuh saya, dari ain, sihir atau orang-orang yang menzolimi saya. Udah tuh basahin dari ujung kepala, ubun-ubun, tengkuk sampai ujung kaki. Dalam hati ucapkan selalu 2 kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Udah halas, insyaallah beres. Mau siapapun yang nempel langsung cabut dia, balik ke tuannya. Gitu cara ngepretnya. Jam 2.30 mandi pagi. Itu Kak, kita punya pengalaman yang sama, syaratul maut. Masya Allah. Masya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Semoga sehat selalu Bang. Amin Allahumma amin. Sama-sama. Bismillah. Alhamdulillah. La haula wa la quwwata illa billah. Bisa biasa, aduh pertanyaannya kok sama terus nih. Ngetiknya jangan sama dong. Kajian di mana mulu. Anda kalau ada di mana aja ada, kalau ada undangan. Yang harus antum teman-teman pahamin ya, Anda nggak pernah lihat penceramahnya siapa. Yang penting temanya Anda suka. Satu, kedua, jadi gini, sang penceramah tidak mendiskreditkan penceramah lain atau memburuk-burukkan siapapun. Nah itu Anda suka. Jadi langsung ke materi saja. Nah itu jadi top tuh. Jadi langsung ke materi tanpa mendiskreditkan siapapun, aliran penceramah. Jadi nggak gibah gitu. Nah, itu intinya gitu. Betul, menjadikan benteng terbaik untuk diri. Akhir dulu merokok nggak 10 tahun yang lalu ya. Masya Allah, tabarakallah. Allahumma barik. Allahumma barik. Allahumma barik. Alhamdulillah bi khair, alhamdulillah. Gimana cara berhenti ngerokok, Bang? Adakah tipsnya? Ana tidak, gini. Ana waktu itu dikasih ujian sama Allah. Waktu itu Ana jogging pagi jam 7:30. Ana ingat banget pagi-pagi itu Ana habis ngerokok. Itu mungkin bangsa 10 tahun yang lalu lah. Ana jogging pagi, tiba-tiba sesak napas di sini. Sesak sekali, nggak bisa napas. Dan itu benar-benar kayak Ana ngerasa kayaknya Ana, wah mati ini kayaknya nih. Soalnya dada kayak rasanya udah sesak, jantung kayak udah mau berhenti gitu kan. Entah kenapa Anda diem. Ini curhat sedikit ya, sharing cerita. Jadi intermezzo, asik, intermezzo, cappuccino. Yang minum kopi, faddal, cappuccino, siapkan cappuccino ya. Americano, espresso, frappuccino, green tea. Ya, faddal. Jadi ini sharing saja ya. Alan masalah numero uno. Keluar tuh bahasa-bahasanya. Numero uno, dobre outro. Aduh, apalagi tuh? Dobre outro. Stravaggio Leo, dobre outro. Cappuccino, hot black coffee. Boleh. Siapkan semua tuh kopi-kopi terbaiknya ya. Ini sharing saja. Jadi waktu itu anak pernah jogging pagi. Bala. Jadi anak pernah jogging pagi. Terus tiba-tiba sesak napas. Sebelum jogging anak rokok tuh.
bangsa 9-10 tahun yang lalu. Sesak napas, nggak bisa jalan, berhenti diam sejenak selama 15 menit. Terus ana pikir, aduh ya Allah, itu ingat Allah juga loh, alhamdulillah ingat Allah benar-benar tuh. Ya Allah, ana niatnya kayak ana mau berhenti nih, ana mau jogging, mau sehat, benar sehat. Akhirnya setelah jogging itu ana cek kesehatan, udah tuh. Habis itu 2 hari kemudian ana niatkan dalam hati ana untuk tidak mau lagi ngerokok. Habis itu besok lagi ana jogging terus ana tenis tuh. Wah, tenis ya kan. Alhamdulillah. Tiba-tiba kok kayaknya nggak ada lagi sakit di dada tuh. Lapang hati, enak, jantung enak. Terus mau olahraga tuh nggak ada gangguan napas gitu. Nah, habis itu bertahan konsisten sampai sekarang, alhamdulillah. Jadi itu awal mulanya. Dikasih Allah sesak napas sampai nggak bisa napas. Terdiam sejenak 15 menit kayak udah mau rasa meninggal juga waktu itu. Ya 9-10 tahun lalu lah. Sehat bang, alhamdulillah. Bikhair, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu, sama-sama, insyaallah. Dobre utro numero uno. Strava Giulio, privie. Spasiba, pazamasta. Maaf bang, teks di atas nggak kebaca. Barakallahu fiik wa fiik barakallah, masyaallah. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengundang untuk jadi bicara. Aduh, maaf ya, bukannya saya nggak mau. Anda nggak bisa. Anda udah berapa kali Anda sampaikan. Anda tuh dikasih panggung pun Anda nggak mau naik. Dikasih panggung aja Anda nggak mau naik. Dikasih panggung, apalagi dikasih amplop, dikasih apa tuh, cuan ya. Takut nanti Allah marah sama Anda. Nggak mau. Anda udah bertato, udah nggak benar, udah banyak dosa, banyak kekurangan. Cari cuan lagi di situ, aduh nggak deh. Mendingan cari cuannya di sini aja. Cari di medsos. Bukan cari cuan, tapi cari apa ya? Cari ridho dari Allah saja. Mumpung ada nih, mumpung belum di apa-apakan nih. Jadi cari untuk keberkahan saja. Untuk menjadi motivasi anak-anak atas hijrah abang. Ya di sini juga bisa. Insyaallah. Semampu anak ya. Semampu anak. Masya Allah, tabarakallah. Kakak kelas anak juga sudah berhijrah. Salam kak dari adik kelas SMP. Wih, KPS. Sama dong kita. Mantap. Siapa namanya nih? Sama-sama KPS. Saya juga bertato akhi. Wih, alan wasalan akhil khairi, Masya Allah. Alan wasalan, Masya Allah. Marhaba, Masya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi begitulah ya ceritanya kurang lebih. Titik balik yang membuat abang berhijrah itu gimana sih bang ceritanya bang? Kamu bertanya-tanya. Oke, saya jawab insyaallah. Titik balik yang buat abang berhijrah itu, yang buat anak hijrah itu bukan berhijrah sebenarnya, ditampar sama Allah. Jadi dicabut nyawanya setengah hidup setengah mati. Jadi apa itu namanya? Sakratul maut tapi nggak jadi mati. Gitulah pokoknya. Jadi itu yang membuat jadi hijrah. Yang tadinya nggak pernah ingat Allah. Walaupun kadang-kadang manusia tidak ada yang sempurna. Iman naik turun wajar. Yang penting tidak lalai dalam sholat, tidak meninggalkan sholat kewajiban, tidak lupa untuk beristighfar, tidak lupa untuk bersedekah, tidak lupa untuk selalu mengingat Allah setiap langkah kita. Itu aja intinya. Lemah iman biasa manusia nggak ada yang sempurna, bro, akhi, ikhwan, akhwat. Manusia ini kalau lahir sempurna nggak di bumi lahirnya, nanti lahirnya di sana tuh, di mana planet lain. Semua lahir di bumi ini memang semua untuk ujian dan beribadah kepada Allah Azza wa Jalla saja. Ya kan? Ya enggak?
Semangat bang. Siap. Ya, Gladiator 6 Sakratul Maut. Betul sekali. 100 anti. Masya Allah. Begitu ceritanya. Nanyanya, kayak nanya ikut kajian di mana sudah 4 kali tadi Anda lihat. Ini kalau kelima nih, Anda fix ini pasti pertanyaan yang sama, ini pasti biasa meriksa nih kayaknya. Karena pertanyaan diulang-ulang. Dan Anda tuh orangnya yang ditanya nggak pernah berubah loh, selalu konsisten juga. Jadi susah nanya Anda. Mau ditanya 1 sampai 100 jawabannya ya tetap aja, kalau enggak ya enggak. Bang masih nge-gym? Tergantung mood. Dari dulu sampai sekarang mukanya nggak berubah, cuma pakai jenggot sama kumis. Kata siapa? Dari dulu Anda juga jenggotan. Dulu lebih lebat lagi. Bang tadi saya bilang gue lakukan syarat dulu atau niat? Ini kalau Ana ya, kalau Ana pribadi nih. Ana pribadi. Tuh tatunya baik banget ya, Masya Allah. Jadi kalau Ana pribadi bangun 2.30 mandi, niatkan dalam hati, jangan di kamar mandi, jangan diucap kalau ngomong ya. Mengucapkan lafaz Allah atau niat yang baik jangan diucapkan di kamar mandi, karena tempatnya jin dan syaitan. Jadi pas di kamar mandi niatkan dalam hati, ya Allah, saya niat mandi pagi ini, mandi sepertiga malam ini dengan air mandi yang dingin, menghilangkan segala bentuk keburukan dalam tubuh saya, baik ain, sihir, ataupun orang-orang yang syirik atau zolim kepada diri saya, dengan mengucapkan lafaz 2 kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Habis itu mandi deh, dari ubun-ubun sini, tengkuk basah sampai ujung kaki. Setelah itu kalau Anda sih nggak pakai sabun lagi, pokoknya basah aja semua. Habis itu berwudu deh, wudunya yang sempurna ya, yang benar tadi wudunya. Habis itu udah selesai, segar, baru tuh lakukan amalan-amalan gitu. Tujuan live nampak Anda tuh apa? Supaya yang berhijrah, supaya ada temannya. Jawabannya, Bang, tips apa nih? Tips Bang, olahraga apa hari ini? Asik. Di challenge kayaknya, di challenge. Siap, barakallahu fikum Bang. Wah, fika barakallahu. Abang salaf kah? Ana rahmatul lil alamin. Semua ana bergaul dengan semua teman, ustaz, dai, ulama, habaib, dai, semua ana berteman. Jadi hilangkan pemikiran-pemikiran yang mungkin menjudge ana. Andika sudah jadi Wahabi, Andika jadi ini. Teman ana alhamdulillah banyak orang-orang ustaz. Jadi alhamdulillah. Bang, aku habis makan. Apa itu? Baca bismillah, makanya baca bismillah. Masya Allah, hadir ya, ahlan wa sahlan ya Karim. Waalaikumsalam. Wahabi, anak taunya wasabi. Kalau Wahabi anak juga bingung. Anak itu dapat hidayah 2020 melalui Ustadz Khalid Basalamah, dan anak kenal beliau alhamdulillah. Tapi bukan berarti anak tidak kenal semua ustadz anak kenal, dan anak nggak suka tuh saling memperdebatkan masalah hukum golongan-golongan. Kayaknya kunci surganya kan bukan di tangan kita, kunci surganya di tangan Allah. Yang penting kita menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, menjaga muamalah sesama, menghormati guru-guru ulama kita, menghormati orang-orang yang dikasih pemahaman agama gitu, halas. Jadi jangan terpancing pemikiran cap Wahabi. Anda bilang tuh ke guru-guru yang beda pemahaman ya, maksudnya yang beda golongan gitu. Anda bilang, Ustadz, Anda bilang, anak ini dapat hidayah, kan hidayah bukan dari manusia, hidayah itu dari Allah Azza wa Jalla kan. Anak dikasih hidayah, ditampar sama Allah tuh,
Nggak tahu kenapa hidayahnya masuk melalui Ustadz Khalid Basalamah. Mimpinya semuanya tuh untuk mentuntun ibadah supaya dipaksa gitu. Ya mau dibilang Islam radikal lah, itu yang radikal tuh yang lagi rame. Nggak ada radikal, tuh ciptaan saja. Anak sudah pelajari semua masalah Islam. Islam tuh terlahir sempurna, jadi nggak ada istilah radikal. Radikal itu cuman orang yang tidak suka dengan Islam. Anak tahu kok siapa semua dalangnya, pemainnya, semua tahu. Tapi kita lebih baik kunci saja mulut, lisan tuh dijaga. Lebih baik kita tahu tapi kita diam saja, pura-pura nggak tahu aja. Ya. Rahmatul lil alamin, betul. Jadi anak itu rahmatul lil alamin. Semua guru-guru ustadz teman anak, alhamdulillah. Jadi kalau bilang dia ini salah, anak berteman juga sama grup ini kok. Dia ini, anak berteman juga sama ustadz ini kok. Ya, jadi temannya banyak nih, berbagai macam. Yang penting menjaga muamalah bersama, menghormati, menghargai, mendoakan. Maka kadang-kadang memang teman-teman yang lagi hijrah itu kadang-kadang suka mengkelompokkan dirinya. Oh, saya begini, saya sudah menetapkan diri saya sebagai ini, saya lah paling masuk surga. Ya, ente kadang-kadang ente memang ya. Kunci surga bukan di tangan kita, bro, akhi. Kunci surga itu tergantung rahmat kuasa Allah. Malaikat sudah mencatat. Belum lagi nanti Israel datang cabut nyawa kita. Udah siap apa belum? Setahu anak Madinah, pokoknya ke semua ustadz ulama, selama tidak menjelekkan, memperdebatkan para guru-guru yang punya ilmu agama, anak datengin tuh, pasti anak datengin. Tapi kalau sudah ngomongnya langsung, hei itu sesat atau itu ini, belum apa-apa udah ngomong sesat, belum apa-apa udah nyebut nama, ya nggak jadi deh. Kan kita kan mau dengerin materinya, bukan dengerin dia marah-marah, bener gak? Peace man, peace. Anak tauhid tapi peace juga. Jadi gatel di kepala. Nah, mengaji. Set. Set. Bang, tujuan nama. Ya, kalau anak sih nggak pakai sabun, langsung aja mandi basahin gitu. Tapi niatkan aja dalam hati niatnya apa. Iya dong, jangan menyesatkan, nggak boleh. Yang menyesatkan kita lawan. Gila, Al-Quran dibilang, siapa sih yang bilang Al-Quran ngomongan manusia itu nggak boleh lah. Ini kalau kalamullah, Allah berfirman di sini. Jadi jangan bermain-main dengan Al-Quran ya. Banyak lawanmu, bro. Hati-hati bro. Hati-hati, jangan bermain-main dengan Al-Quran. Semua yang berani menghancurkan Al-Quran pasti hancur negaranya, pasti. Ini wallahi, ini pasti. Yang menghancurkan Al-Quran, yang menghancurkan Rasulullah pasti hancur aja udah. Ya, makanya anak cinta Quran. Wah, I love people dah pokoknya. Pakai air dingin apa hangat bang? Nah, alhamdulillah pakai air dingin. Alhamdulillah. Ustadz lagi jauh, lagi di Maroko, belum pulang. Ada keranjang kuning, nggak ada. Ini Qurannya spesial nih. Yang penting kita baca, kita harus membaca, pahami artinya, tajwidnya juga harus benar, dan kita rutin konsisten membaca Quran. Nah, gitu. Alhamdulillah sehat. Setiap pada subuh random. Udah 6:30 ya, ini Anda masuk ke topik ya. Nanti kelamaan lagi, bosan nanti nggak Anda. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahal khair semua. Dobre utro.
Siapa yang tahu arti doa outro? Oke. Oke, ya alhamdulillah rabbil alamin. Wassalawatu wassalam ala nabiyyil amin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'd. Ya. Jadi segala puji-pujian hanya bagi Allah Azza wa Jalla saja, ya, yang punya alam semesta ini, ya. Segala pujian yang kita hanya bersandar saja pada Allah Azza wa Jalla saja, ya. Serta kita selawatkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ulama besar kita, suri tauladan kita, kiai besar kita, ya, kepada Nabi Muhammad SAW beserta sahabat dan keluarganya hingga akhir zaman insyaallah. Baik, pagi ini seperti kemarin ada yang merequest Ma'ana, Bang, coba ceritain sedikit masalah Nabi Nuh. Boleh, insyaallah Ana pelajari, dapat alhamdulillah dari salah satu guru Ana juga. Jadi begini ya, kisah Nabi Nuh itu memang agak sedikit panjang karena memang ada beberapa banyak petunjuk-petunjuk, sekitar mungkin 15 ayat dari Al-Quran, ya, atau 18 lah kurang lebih. Jadi agak panjang sih sebenarnya, dan memang mengumpulkannya nggak gampang karena banyak juga hadis-hadis mengenai cerita Nabi Nuh itu doif, lemah gitu, atau palsu tentang cerita itu. Jadi harus agak sedikit ya dobre utro ura. Aduh, jadi ngomong sembarangan. Udah, stop. Jangan pancing bahasa-bahasa itu dong. Oke, kita ngomong bahasa-bahasa santai aja, santuy. Baik. Keutamaan Nabi Nuh alaihissalam, ya, ini Anda buka ya, bismillahirrahmanirrahim. Keutamaan Nabi Nuh alaihissalam di sisi Allah Azza wa Jalla dalam dakwahnya, ya, pada para kaum, pada kaumnya. Jadi di dalam Al-Quran itu begitu banyak kisah-kisah yang dapat kita ambil hikmahnya. Jadi ibrah dan pelajarannya. Jadi salah satu dari kisah tersebut yaitu kisah Nabi Nuh alaihissalam, ya. Nabi Nuh adalah nabi yang sangat mulia, disebutkan sebanyak 40 kali lebih, ya, dalam Al-Quran di berbagai surat, dan bahkan ada sebuah surat yang khusus bernama Nuh, ya, ada surat khusus yang bernama Nuh. Jadi Nabi Nuh adalah Rasul pertama di muka bumi, dan beberapa keutamaan Nabi Nuh yang lainnya, ya. Dari sahabat Abu Hurairah, Rasulullah bersabda yang menceritakan tentang hadis ini, ya. Jadi bunyinya begini syafaatnya, ya. Ya Nuh anta awalur rusul illa aliran wasam kallahu abdan syakura. Jadi berkata Nabi Adam, pergilah kepada selainku, pergilah ke Nabi Nuh, maka mereka mencari syafaat di hari akhir, mendatangi Nabi Nuh seraya berkata, wahai Nuh, ya, engkau adalah Rasul pertama di muka bumi, dan Allah menjulukimu dengan hamba yang gemar bersyukur. Ini hadis riwayat Bukhari, ya, nomor 3340, dan Muslim nomor 194, ya. Ini hadis riwayat Bukhari nomor 340, ya, bukan 340. Kalau 340 pasal itu bahaya tuh 340. Jadi ini hadis riwayat Bukhari nomor 3340. Ya, tolong diluruskan dan dipahami. Sharing saja, sharing. Nah, selanjutnya Allah Azza wa Jalla berfirman di surat Ali Imran ayat 33 yang bunyinya, innallaha astafa Adama wa Nuha wa ala Ibrahima wa ala Imrana alal alamin. Jadi sesungguhnya Allah telah memilih Adam, ya, sesungguhnya Allah telah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim dan keluarga Imran melebihi segala umat di masa mereka masing-masing. Ini di surat Ali Imran ayat 33. Baik, yang ketiga, Allah Azza wa Jalla berfirman menjelaskan Nabi Nuh termasuk dari Rasul Ulul Azmi di surat Al-Ahzab ayat ke-7 yang bunyinya, wa idz akhazna minan nabiyyina mitsaqahum wa minka wa min Nuhi wa Ibrahima wa Musa wa Isa ibn Maryam wa akhazna minhum mitsaqan walizo, ya. Jadi dan ingatlah
ketika kami mengambil perjanjian dari nabi-nabi dan dari kamu sendiri, dari Nuh, Ibrahim, Musa, dan Isa putra Maryam, dan kami telah mengambil dari mereka perjanjian yang teguh. Ya. Jadi Rasul Ulul Azmi hanya ada 5, ya. Jadi Rasul Ulul Azmi hanya ada 5, ya. Yaitu Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad SAW. Kemudian Allah Azza wa Jalla berfirman memuji Nabi Nuh memiliki sifat iman dan ihsan yang luar biasa. Di surat As-Saffat ayat 78 sampai 81. Ya. Bunyinya ayat 78 sampai 81, ya. Salamun ala nuhin fil alamin inna khazanalika najhil musinin innahu min ibadinal mu'minin, ya. Dan kami abadikan untuk Nuh itu pujian yang baik di kalangan orang-orang yang datang kemudian, ya. Yang ke-79, kesejahteraan dilimpahkan atas Nuh di seluruh alam. Wah, Masya Allah, ya. Jadi yang ke-79, kesejahteraan dilimpahkan atas Nuh di seluruh alam. Yang ke-80-nya, sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik, ya. Kemudian di 81, sesungguhnya dia termasuk di antara hamba-hamba kami yang beriman, ya. Kalau saya membuka jasa hapus atau hukumnya ada nggak, Aki? Wow, bagus. Kalau buka jasa hapus, oke. Bagus. Sahih. Baik, keadaan keluarga Nabi Nuh alaihi salam selanjutnya, ya. Jadi telah diceritakan dalam firman Allah Azza wa Jalla bahwa ada 2 anggota keluarga Nabi Nuh yang tidak beriman, ya, yaitu istri dan salah satu anak Nabi Nuh. Istri dan anaknya tetap pada pendirian agama kaum Nabi Nuh, ya. Mereka berkhianat, tidak beriman terhadap risalah Nabi Nuh dan tidak mempercayai ajarannya. Maka akibatnya ia pun dimasukkan ke dalam sakar neraka. Allah Azza wa Jalla juga dengan firman-Nya, yaitu di surat At-Tahrim, ya, di surat At-Tahrim. Surat At-Tahrim ayat 10. Yang bunyinya daraballahu matsalan lil lazina kafarum ra'ata nuhi wa ra'ata lut kanata lah tahta abadaini min ibadina solihaini faqanatahumma. Jadi Allah membuat istri Nuh dan istri Lut, ya, sebagai perumpamaan bagi orang-orang kufur. Keduanya berada di bawah pengawasan 2 orang hamba yang soleh di antara hamba-hamba kami. Lalu kedua istri itu berkhianat kepada suaminya masing-masing. Maka suaminya itu tiada dapat membantu mereka sedikit pun dari siksa Allah Azza wa Jalla, ya. Dan dikatakan kepada keduanya, masuklah ke dalam jahanam bersama orang-orang yang masuk di sana. Subhanallah, ya. Jadi di dalam ayat tersebut memiliki ibro yang sangat luar biasa sekali, ya. Di dalam ayat tersebut memiliki ibro yang luar biasa, di mana bisa saja Allah mentakdirkan adanya anggota keluarga yang tidak soleh di tengah-tengah keluarga yang soleh, ya. Tentu Nabi Nuh pasti mendoakan dan mendakwahkan keluarganya di siang dan malam. Namun apa daya, hidayah berada di tangan Allah Azza wa Jalla saja. Jadi ini petunjuknya, ya, cerita Nabi Nuh alaihissalam. Kemudian selanjutnya Allah Azza wa Jalla berfirman di surat Al-Qasas ayat 56 yang bunyinya innaka latahdi man belum ngopi nih. Bismillahirrahmanirrahim. Innaka latahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha wa huwa alamu bil muhtadin, ya. Sesungguhnya kamu tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang yang kamu kasihi, ya. Sesungguhnya kamu tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang yang kamu kasih, tetapi Allah memberi petunjuk kepada orang yang dikehendakinya, dan Allah lebih mengetahui orang-orang yang mau menerima petunjuk. Baik, selanjutnya keadaan keluarga Nabi Nuh, bahwa kedua orang tuanya adalah orang yang beriman. Dibuktikan dalam firman Allah, yaitu doa Nabi Nuh kepada kedua orang tuanya. Allah Azza wa Jalla berfirman di surat Nuh ayat 28,
Surat Nuh ya, surat Nuh ayat 28. Allah Azza berfirman, Rabbik firli wali walidayya waliman dakhala baitiya mu'minau walil mu'minina wal mu'minat. Ya Tuhanku, ampunilah aku, ya, ibu bapakku, orang yang masuk ke rumahku dengan beriman, dan semua orang yang beriman, laki-laki dan perempuan. Dan telah terdapat di beberapa riwayat hadis, walaupun ada sisi kelemahan di dalamnya, ini menjelaskan bahwa Nabi Nuh memiliki 3 anak, ya, memiliki 3 anak lainnya yang beriman, yang bernama Sam Abul Arab, yang kedua Ham Abul Habashi, dan Yafats Abul Rum. Dan mereka itulah anak-anak yang tersisa dari peristiwa kapal Nabi Nuh, ya. Selanjutnya Allah Azza wa Jalla berfirman di surat As-Saffat ayat 77, waja'alna zuriyatahu humul baqin, dan kami jadikan anak-anak cucunya orang-orang yang melanjutkan keturunan, ya. Maka setiap anak cucu yang lahir setelah peristiwa banjir bandang, jadi maka setiap anak cucu yang lahir setelah peristiwa banjir bandang adalah cucu dari Nabi Nuh alaihissalam, ya. Dan bahkan dikatakan Nabi Nuh adalah bapak kedua setelah Nabi Adam, ya. Bahwa dikatakan Nabi Nuh adalah bapak kedua setelah Nabi Adam. Wallahu alam bissawab, ya. Kemudian dakwah Nabi Nuh alaihissalam dan keadaannya serta tanggapan kaumnya. Tak diragukan lagi bagaimana kisah kesabaran dakwah Nabi Nuh yang sangat luar biasa kepada kaumnya, ya. Menyembah berhala-hala, di mana ia mendapati kaumnya menyembah berhala-hala. Kemudian Allah Azza wa Jalla berfirman di surat Nuh nih ya, surat Nuh ayat 23, wa qalu la tazarunna alihatakum, dan mereka berkata, jangan sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan tuhan-tuhan kamu, dan jangan pula sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan Wat, dan jangan pula Suwa, ya, Yaquj dan Yauq dan Nasr. Nama-nama tersebut adalah nama-nama berhala-berhala kaum Nabi Nuh yang dahulunya orang soleh, namun kaumnya ghuluw, berlebihan, sehingga membuat patung dan disembah. Baik, selanjutnya Allah Azza wa Jalla berfirman di surat Al-Mu'minun ayat 23. Ini nomornya bagus sih, 23, Masya Allah. Surat Al-Mu'minun ayat 23 yang bunyinya, ya qaumi budullaha ma lakum min ilahin ghairuhu afala tattaqun. Dan sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya, lalu ia berkata, hai kaumku, sesembahlah oleh kamu Allah, karena sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selain Dia, maka mengapa kamu tidak bertakwa padanya, ya. Kesabaran Nabi Nuh begitu luar biasa, yang harus kita jadikan inspirasi berdakwah. Gitu ya. Jadi kesabaran Nabi Nuh itu begitu yang sangat luar biasa, yang harus kita jadikan inspirasi dalam berdakwah, ya. Bagaimana tidak, Nabi Nuh tidak mendakwakan kaumnya setahun, 2 tahun, tidak juga puluhan tahun, namun ratusan tahun, ya. Jadi beliau mendakwah itu ratusan tahun, ya. Bukan puluhan tahun, setahun, 2 tahun, tidak, tapi ratusan tahun. Hampir 1000 tahun Nabi Nuh berdakwah kepada kaumnya, ya. Allah Azza wa Jalla berfirman di surat Al-Ankabut ayat 14, falat bitsa fihim alfa sanatin illa qamsina aman, maka ia tinggal di antara mereka 1000 tahun kurang 50 tahun. Jadi 950 tahun Nabi Nuh berdakwah, ya. 950 tahun Nabi Nuh alaihissalam berdakwah kepada kaumnya, sedangkan kita berdakwah sebentar saja terkadang sudah merasa futur, udah down, udah lemah, langsung keok. Nabi Nuh 950 tahun, gimana itu? Pusing. Jadi Nabi Nuh alaihissalam berdakwah 950 tahun, ikhwan, akhwat, ya. Kita baru berdakwah sebentar langsung futur lagi, ya kan? Cobaannya berat memang. Mohon sabar, tenang. Ya, oke. Jadi memang semoga Allah memberikan kita
tidak gampang lemah iman dan futur hanya gara-gara duniawi yang berlebihan. Karena sebagai contoh saja Nabi Nuh alaihissalam berdakwah 950 tahun. Ya. Semoga Allah melindungi kita semua agar senantiasa berada di atas keistiqomahan. Jadi gini, padahal kaum Nabi Nuh itu sangatlah bengis ya. Nabi Nuh itu bengis dalam kezaliman dan kesyirikan. Dia sangat bengis dalam kezaliman dan kesyirikan. Allah Azza wa Jalla berfirman di surat An-Najm ayat 52, innahum kanuhum azlama wa ataqwa. Sesungguhnya mereka, kamu Nabi Nuh, adalah orang-orang yang paling zalim dan paling durhaka. Semoga kisah Nabi Nuh ini yang sangat singkat ini dapat menginspirasi ya. Ya, nggak panjang memang, tapi lumayan ya, tadi beberapa ayat dan beberapa bukan beberapa lagi, agak panjang memang. Anda bacakan ayat-ayatnya ya mengenai Nabi Nuh ya. Nanti bisa, mungkin teman-teman bisa catat, bisa baca juga ya, insyaallah. Jadi yang pertama tadi ada hadisnya, ya Nuh anta awalur rusul illa alil ard wasammakalu abadan syakura. Hadis riwayat Muslim, hadis riwayat Bukhari dan Muslim nomor 194. Dan yang kedua, Allah aja berfirman di surat Ali Imran. Jadi tinggal buka aja akhi, buka aja di surat Ali Imran mengenai Nabi Nuh alaihissalam. Surat Ali Imran ayat 33, antum buka aja ya. Innallaha astafa Adama wa Nuha wa ala Ibrahima wa ala Imran alal alamin. Antum buka deh surat Ali Imran ayat 33. Nah yang kedua, antum catat lagi nih, boleh sebagai dicatat boleh, di surat Al-Ahzab ayat ke-7 ya. Itu juga menceritakan tentang Nabi Nuh, Ibrahim, Musa dan Isa dan putra Maryam ya. Jadi Rasul Ulul Azmi itu hanya ada 5 ya. Nabi Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Nabi Muhammad. Yang keempat di surat As-Saffat ya, dicatat aja surat As-Saffat. Syakuro Syakuro. Nah, ya. Yang keempat surat As-Saffat ayat 78 sampai 81. Nah, dicatat ya. 78 As-Saffat 78 sampai 81. Itu mengenai kesejahteraan alam dan menceritakan sambungan Nabi Nuh alaihissalam. Kemudian di surat At-Tahrim ayat 10, di situ juga menjelaskan keadaan keluarga Nabi Nuh alaihissalam ya, di surat Tahrim ayat 10. Kemudian surat Al-Qasas ayat 56 ya, mungkin bisa dibaca atau dicatat. Al-Qasas ayat 56. Kemudian surat Nuh ayat 28 ya, surat Nuh ayat 28. Jadi kalau ada yang bertanya, ini apa panduannya bang? Panduannya Quran, ada ayatnya, ada jawabannya, jadi beres. Oke. Kemudian di surat As-Saffat ayat 77 ya, catat aja, catat surat As-Saffat ayat 77, ada jawabannya di situ mengenai banjir bandang ketika Nabi Nuh alaihissalam. Kemudian Allah Azza wa Jalla berfirman di surat Nuh lagi, surat Nuh ayat 23 ya. Ini mengenai dakwah Nabi Nuh alaihissalam dalam keadaan serta tanggapan beserta kaumnya. Surat Nuh ayat 23. Kemudian banyaknya ayatnya nih, Masya Allah ya. Surat Al-Mu'minun ayat 23 juga bisa dicatat ya. Surat Al-Mu'minun ayat 23. Tadi surat Nuh ayat 23, sekarang surat Al-Mu'minun ayat 23. Kemudian ada surat Al-Ankabut ayat 14 ya. Ini mengenai dakwahnya Nabi Nuh alaihissalam selama 950 tahun ya. Kemudian ada surat An-Najm ayat 52. An-Najm ayat 52. Ini mengenai Nabi Nuh ya. Baik, mungkin itu aja ya kisah mengenai Nabi Nuh alaihissalam beserta ayat-ayat yang ada di Quran. Mungkin antum teman-teman bisa buka, bisa mungkin membaca sedikit ringkas mengenai cerita Nabi Nuh alaihissalam
beserta beliau dengan perjuangan dakwahnya begitu lama ya. 950 tahun, bayangkan dia berdakwah. Masya Allah. Ya, semoga dari kisah yang kita bisa anak pelajari juga, semoga anak juga banyak belajar, dapat manfaat di sini. Teman-teman juga mungkin insya Allah mungkin ada yang bisa mencatat, bisa melihat ayatnya, bisa mempelajari. Semoga bermanfaat ya. Dari kisah Nabi Nuh ini memang singkat tapi menginspirasi luar biasa ya. Agar kita selalu dalam semangat dalam berdakwah ya, berdakwah dan tidak pernah putus asa dalam belajar ya. Belajar dan mengajari agama Islam, agama yang hak. Mungkin itu aja teman-teman ya. Barakallahu fiik. Ada yang mau bertanya silakan, atau ada yang mau memberikan tema, kira-kira apa temanya, fadol silakan. Karena kadang-kadang anak cari tema pusing juga, banyak bukunya. Tapi kalau ada saran tema boleh nanti anak pelajari, insyaallah. Yang pasti tema yang anak pelajari semua berlandaskan ini nih, Quran ya, Quran ini ada tebal-tebal banget ya. Ini hadis nih, ini lengkap banget, masya Allah. Belum lagi ini nih, belum lagi ini nih, aduh, banyak banget. Lagi ini nih, lagi ini satu meja doang. Ini banyak banget babnya, masya Allah. Masya Allah, tabarakallah, la haula wala quwata illa billah. Kira-kira bahas apa besok dan di lain hari? Jadi Quran hadis. Masya Allah. Perbuatan nasuha, masya Allah. Oke, Nabi Syuaib, perbuatan nasuha, boleh nih anak catat ya. Insya Allah kita pelajari nanti. Perbuatan nasuha sama Nabi Syuaib. Itu dulu aja ya, zamannya banyak pusing. Belajarnya banyak. La haula wala quwata. Ini Nabi Syuaib aja udah panjang nih kayaknya nih, masya Allah. Bahas Nabi Syuaib. Yang kedua, perbuatan nasuha. Oke, itu aja ya. Dua dulu ya. Hiyatul Aulia. Apa itu Hiyatul Aulia? Udah mulai terang, buka peci aja ya. Sudah mulai mau jam 7 soalnya. Harus aktivitas. Cahaya sudah mulai ini nih, tampak. Sudah kayak di ini ya, kayak di film apa? Insyaallah. Baik, di lain hari insyaallah nanti anak bahas, anak pelajari juga mengenai Nabi Syuaib dan Tobatan Nasuha. Tapi satu-satu dulu ya, nggak mungkin sekalian. Insyaallah. Oke, nah. Nggak ada judul, bukunya banyak. Ini Quran, ini hadis, ini adab menuntut ilmu, banyak akhi. Ini hadis qudsi, panjang akhi. Ini apa nih? Ini hadis juga. Ini hadis juga nih. Nah, ini banyak babnya nih. Jadi tinggal buka aja nih, tinggal dicari aja insyaallah. Aduh, masya Allah, tabarakallah. Kalau
Nah, tadi kalau yang masalah tobat ini nih kayaknya nih. Nanti anak bukanya di sini nih. Ya salam. Nah, ini nih tobat. Bismillah. Kalau flexing buku nggak apa-apa ya. Karena kan nggak suka flexing, tapi kalau flexing buku boleh lah. Ini kan soal Quran. Muliakanlah ilmu dengan adab, insyaallah. Aduh, Allahu Akbar. Bismillah. Oke. Guru abang siapa? Wais. Guru ana siapa ya? Masya Allah. Masya Allah. Sehat selalu bang. Amin. Sama-sama. Masya Allah. Tabarakallah. Udah ya, mungkin itu aja ya teman-teman ya. Semoga Allah mudahkan kita dan kita taat dalam keimanan insyaallah. Pagi ini membahas mengenai Nabi Nuh alaihissalam dan beberapa kisah beliau dan perjuangan beliau dalam berdakwah ya. Jadi memang luar biasa ya. Bang, kasih tips ya bang untuk konsisten tobat. Pertama, tobat itu diawali dari niat kita. Dan memang syaitan itu selalu membisikkan kita untuk jangan bertobat, jangan bertobat, jangan bertobat. Kamu nggak diterima, kamu nggak diterima. Salah. Yang harus dilawan itu adalah pemikiran itu. Selama nyawa kita belum di sini dan belum dicabut, begitu juga rahmat ampunan Allah untuk menerima hambanya bertobat sana terbuka lebar. Semua tergantung niat kita dan kita bergegas kembali untuk bertobat dan nasuha kepada Allah Azza wa Jalla saja. Perbanyak tobat, perbanyak meminta sama Allah. Semoga Allah mudahkan. Dipaksakan, betul. Ibadah itu wajib dipaksakan. Ini gelang akhi, gelang karet ini biasa gelang karet, tapi nggak dijual beli. Bingung dah nyari yang nggak ada yang jual ini. Nggak ada yang jual. Oke, mungkin itu aja teman-teman ya, supaya nggak bosan lihat anak nih. Udah hampir mau jam 7. Mau ada kegiatan lain nih hari Minggu nih, kita harus gerak-gerak dulu olahraga biar sehat, insyaallah. Biar nggak jenuh bosan. Karena nanti pelajarannya panjang juga nih, mempelajari cerita kisah Nabi lagi. Aduh, berat banget. Bahas Nabi Shuaib belum tobatan nasuha. Aduh, repot. Masya Allah. Semoga Allah mudahkan aja deh. Oke teman-teman, di hari Minggu ini semoga kita bisa menikmati hari-hari yang baik bersama keluarga, rekan, teman, ataupun menyibukkan diri saja dengan kegiatan aktivitas olahraga, mengisi hal-hal yang positif. Insya Allah semoga diberikan kemudahan, diberikan kenikmatan dengan cara kita masing-masing untuk menjalankan aktivitas dan tidak lalai dalam ibadah insya Allah ya. Semoga teman-teman diberikan kesehatan, ikhwan-ikhwan semuanya ya. Diberikan kesehatan, diberikan nikmat iman, nikmat ibadah, dan selalu taat saja kepada Allah Azza wa Jalla saja. Syukran sudah bagi ilmu, afwan, sharing saja ya, bukan menggurui, bukan berbangga diri, tapi hanya sharing saja. Karena anak pribadi juga butuh belajar di sini, belajar. Ilmu agama wajib dipelajari dan kalau bisa dan memang benar sampaikan, mengingatkan dan sebagai reminder saja insya Allah. Jadi anak belajar juga di sini. Assalamualaikum. Baru tahu ada komunitasnya. La haula wala quwata illa billah. Baru tahu ada komunitasnya. Bagaimana itu caranya itu? Pusing kepala. Oke. Selamat berjuang kalau gitu ya. Jawaban Anda selamat berjuang. Semoga adil, semoga bisa berbagi keadilan, bijaksana ya. Itu dia. Oke.
Karena ini sudah mulai terang, harus pemanasan nih, kita harus gerak-gerak dulu, olahraga, insyaallah. Semoga Allah memudahkan. Nikmat iman, nikmat sehat. Ana pamit ya. Udah jam segini nih. Oke, anu tuh. Mana nih Bang Dika yang garang? Udah nggak garang, sekarang udah luntur. Udah jinak. Syukron, afwan, masya Allah, tabarakallah. Baik, anak tutup ya. Jazakallah khair. Ngopi, kok tahu? Ngopi dulu nih. Ini udah siap ngopinya nih. Ngopi. Masya Allah. Oke. Anak tutup ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukron ya. Sampai ketemu lagi. Barakallahu fiik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Khair insyaallah. Amin.